Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di dalam Resapi, Renungan Sapaan Iman pagi hari ini. Marilah kita mengawali hari ini dengan kita membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan. Marilah saya ajak untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu. Pagi ini kami boleh Tuhan bangunkan kembali dengan setiap kondisi kami, dan kami bersyukur untuk setiap nafas hidup yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Tuntun kami, tolong kami, supaya kami boleh memahaminya, terlebih melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tentunya kita sering atau bahkan pernah mendengar bahwa berdoa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Benarkah demikian? Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini, terkhusus di pasal ini, mengingatkan akan hari Tuhan yang akan datang. Banyak perintah praktis dan lugas yang dinyatakan, dan salah satunya adalah tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa merupakan perintah yang sederhana. Namun, apakah maksudnya? Dengan tetap berdoa bukan berarti kita hanya berdoa yang kita lakukan, kemudian meninggalkan kegiatan lainnya. Namun ini menyatakan hubungan komunikasi yang mendalam. Setiap saat kita bisa berdoa kepada Tuhan, bukan hanya di pagi hari, malam, atau bahkan sebelum makan, kita tentu akan berdoa. Berdoa dalam hal ini merupakan kesadaran bahwa kita membutuhkan Allah. Bukan hanya saat kita di dalam persoalan, bahkan saat diberkati sekalipun, saat senang sekalipun, marilah kita berdoa kepada Allah. Yesus adalah contoh utama yang bisa kita teladani bagaimana tetaplah berdoa. Tuhan Yesus sendiri mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Ia mengucap syukur sebelum memberi makan 5.000 orang. Ia berdoa ketika ia memberkati anak-anak. Ia berdoa di pagi hari, di malam hari, berdoa untuk murid-muridnya dan untuk semua orang percaya. Ia berdoa di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan. Bahkan ketika di kayu salib sekalipun, Tuhan Yesus juga sedang berdoa. Rasul Paulus pun juga demikian. Ia ketika di penjara memuji Tuhan dan berdoa. Ia berdoa setelah memberikan perintah kepada para penatua gereja di Efesus. Ia berdoa di Malta. Ia berdoa untuk Israel. Dan ia berdoa juga untuk gereja-gereja. Lewat firman pada pagi hari ini, marilah kita menambah kedalaman hubungan kita dengan Allah lewat berdoa. Kapanpun, dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas bagian firman yang sudah kami baca dan renungkan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk melakukan bagian firman ini, tetap berdoa untuk apapun yang sudah Tuhan kerjakan, untuk hidup kami boleh terus
bersandar kepada Tuhan, untuk hidup kami boleh terus berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.